Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa karakter yang memiliki buah iblis dengan daya hancur yang sangat dahsyat. Seperti yang kalian ketahui bahwa One Piece menghadirkan beberapa karakter istimewa yang memiliki kekuatan khusus untuk menjadi kuat. Nah, untuk itu kami sudah merangkum beberapa karakter kuat yang memiliki daya hancur yang sangat dahsyat dan juga mengerikan. Siapa saja mereka? Berikut pembahasannya. Namun perlu diingat, daftar yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah berasal dari sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia anime dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Hie-Hie no Mi. Hie-Hie no Mi merupakan buah iblis yang dimiliki oleh mantan Admiral Angkatan Laut, ya, Aokiji alias Kuzan. Buah iblis ini bisa dikatakan sangat kuat. Diketahui, Hie-Hie no Mi adalah buah iblis bertipe Logia. Buah iblisnya ini sangatlah ampuh untuk melawan orang-orang kuat seperti Akainu dan bajak laut lainnya, meskipun tak termasuk ke dalam kategori destruktif atau penghancur. Namun, jika kita melihatnya lagi, sepertinya buah iblis Logia milik Aokiji ini dapat menghancurkan lawannya dengan mudah menggunakan kekuatan esnya ini. Alasannya karena dia mampu untuk mengatur ketebalan dari esnya tersebut. Selain itu, Aokiji mampu menandingi kekuatan Akainu. Hal ini terjadi ketika Aokiji yang pada saat itu tak ingin menjadi bawahan dari Akainu dan mereka melakukan duel di Pulau Panghazard. Hal ini yang membuat Pulau Panghazard berubah menjadi dua sisi bagian utara salju dan selatan magma. Mereka berdua beradu kekuatan selama 10 hari berturut-turut tanpa henti, meskipun berakhir dengan kekalahan dari Aokiji. Namun bisa dikatakan kekuatan dari Aokiji ini sangatlah kuat. Maka dari itu kami masukkan Aokiji ke dalam daftar ini. Ya, seperti yang kami katakan tadi, Aokiji mampu merubah orang di sekitarnya menjadi es dan dapat dengan mudah menghancurkannya dengan sangat mudah. Meskipun tak masuk akal, namun hal ini terbukti saat Aokiji membunuh Luffy dan Robin. Lalu saat di Panghazard, Aokiji pun hampir mengajar Doflamingo dengan kekuatan Logia miliknya ini. Pamu-Pamu no Mi. Pamu-Pamu no Mi merupakan buah iblis bertipe Paramecia, di mana pengguna dari kekuatan buah iblis ini mampu memberikan ledakan yang sangat besar bila ia menyentuh benda mati. Hal ini sangat cocok dengan pembahasan kali ini jika kita melihat dari efek yang ditimbulkan dengan ledakan besar dari buah iblis tersebut. Buah iblis ini dimakan oleh salah satu keluarga eksekutif Don Quixote, ya, Gladius. Namun ada momen ketika Gladius menunjukkan kekuatan sesungguhnya ini kepada kita para fans. Saat di akhir pertarungan epik di Dressrosa, kita sudah melihat bagaimana cara kerja dari buah iblis dari Gladius ini. Ternyata dia bisa menghancurkan lawannya menggunakan benda mati yang dia sentuh dan membentuk ledakan yang sangat besar. Namun sang pengguna tak merasakan efek dari ledakannya tersebut. Nah, dengan kekuatan yang dia miliki ini, dia mampu menciptakan ledakan besar, bahkan dia mampu membunuh orang yang sudah diubah sugar menjadi mainan. Namun kelemahan dari buah iblisnya tak berfungsi dengan makhluk hidup. Namun Gladius harus menerima kekalahannya saat dia menghadapi Bartolomeu ketika perang di akhir cerita Dressrosa. Zushi no Mi. Nah, untuk buah iblis ini sepertinya sebagian dari kalian sudah mengetahui siapa pemilik dari buah iblis tersebut. Ya, tentu saja penggunanya adalah seorang angkatan laut baru yang telah menjabat menjadi admiral menggantikan posisi dari Admiral Aokiji. Siapa lagi kalau bukan Admiral Fujitora atau kerap disebut Iso. Nah, tahukah kalian kalau buah iblis ini termasuk ke dalam buah iblis bertipe Paramecia terkuat setelah Gura-Gura no Mi? Mengapa kami mengatakan seperti itu? Nah, ternyata alasannya karena efek yang diberikan dari kekuatan buah iblisnya tersebut. Sebab jika kita flashback kembali, ada momen epik ketika sang pengguna mampu memberikan tekanan dan juga daya hancur yang sangat mengerikan saat dia mengaktifkan kekuatan dari buah iblisnya tersebut. Sang pengguna mampu memanipulasi gravitasi dan memberikan efek tekanan pada musuh yang terkena serangan dari kekuatan buah iblisnya tersebut. Selain itu, saat di akhir cerita,
Saat kelompok topi jerami yang ingin kabur bersama dengan para aliansi dan juga kelompoknya, terlihat Fujitora mengangkat puing-puing bangunan yang telah hancur menggunakan kekuatannya untuk mencegah kelompok topi jerami yang ingin kabur, dan hal tersebut tak jadi dilakukannya dikarenakan dia sangat menghargai Luffy karena jasanya yang sudah menyelamatkan para warga Dressrosa dari kejahatan yang telah terjadi selama 10 tahun yang lalu oleh keluarga Don Quixote. Bayangkan saja kalau puing-puing tersebut yang sudah dikumpulkan di langit tadi menghantam armada bajak laut topi jerami, akan jadi seperti apa? Maka dari itu, Jushi no Mi sangat cocok masuk ke dalam kategori buah iblis yang memiliki daya hancur sangat mengerikan. Mera-Mera no Mi. Mera-Mera no Mi merupakan buah iblis bertipe Logia, di mana sang pengguna mampu menghancurkan benda, bahkan mampu memberikan efek dengan daya hancur yang sangat dahsyat. Penggunanya ini mampu menghancurkan lawannya dengan api. Nah, sebelumnya buah iblis ini dimiliki oleh kakak angkat Luffy, Porgas the Ace atau Wiken no Ace. Namun setelah dia kalah dari Teach atau Kurohige dan tewas saat perang puncak Marineford akibat pukulan magma dari Akainu, dan sekarang buah iblisnya dikonsumsi oleh Sabo yang merupakan kakak angkat dari Luffy juga. Nah, ada momen yang ditampilkan ketika Ace melawan bajak laut Kurohige, di mana Ace tak bisa ditembak oleh Van Augur, dan hal tersebut membuat Ace malah menembaki kembali mereka dengan kekuatan Mera-Mera no Mi-nya. Mengetahui hal tersebut, Kurohige pun menantang Ace berduel. Hal yang tak terduga pun terjadi. Ace mengeluarkan seluruh kekuatannya dan membakar Kurohige. Lalu Barges melemparkan rumah atau bangunan untuk menghantam Ace, namun hal tersebut sia-sia saja. Ace mampu meledakkannya dan menghancurkannya dengan mudah. Dan Teach pun saat itu terkena bakaran dari Ace. Namun sayang, Ace harus kalah dari Teach dan Ace ditangkap oleh Angkatan Laut. Hal tersebut yang membuat nama Teach menjadi anggota Shichibukai karena jasanya yang telah berhasil mengalahkan Ace ini. Dan saat perang di Marineford yang terjadi pada saat itu, Ace akan dieksekusi. Magu-Magu no Mi. Ya, buah iblis ini merupakan buah iblis bertipe Logia, di mana sang penggunanya dapat mengubah dirinya menjadi magma. Sebagian dari kalian mungkin sudah mengetahui pengguna dari buah iblis ini merupakan seorang admiral angkatan laut sebelum time skip. Lalu setelah time skip, dia diangkat menjadi Fleet Admiral angkatan laut menggantikan Sengoku. Ya, siapa lagi kalau bukan Akainu atau Sakazuki. Dengan kekuatan dari Magu-Magu no Mi ini, Akainu mampu memberikan tekanan dan juga dapat menghancurkan sebagian tempat dan mengubahnya menjadi magma. Saat perang di Marineford, Akainu mampu memberikan efek yang luar biasa, di mana sang pengguna dapat menghancurkan lawannya dengan mudah menggunakan kekuatan dari Magu-Magu no Mi ini. Nah, ketika time skip setelah 2 tahun kemudian, terlihat Akainu yang pada saat itu berhadapan dengan Aokiji. Duel mereka pun membuat pulau dari Panghazard terbelah menjadi 2 sisi, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya saat kita membahas buah iblis dari Aokiji. Hal ini disebabkan Aokiji tak bisa menerima dirinya dipimpin atau menjadi bawahan dari Akainu itu sendiri, dan duel dari mereka ini terjadi 10 hari tanpa berhenti. Lalu duel ini dimenangkan langsung oleh Akainu. Nah, kita sudah melihat sendiri bagaimana kaki dari Aokiji terputus sebelah dan dia menggantinya dengan es Logia yang dia gunakan saat itu. Sementara luka dari Akainu hanya terlihat seperti goresan saja dan telinganya yang sobek akibat perang yang terjadi di Pulau Panghazard. Gura-Gura no Mi. Ya, di urutan pertama ada buah iblis yang memiliki daya hancur yang paling mengerikan. Ya, tentu saja buah iblis ini adalah Gura-Gura no Mi, di mana sang pengguna dapat menciptakan getaran yang sangat dahsyat yang bahkan bisa mampu menciptakan gempa bumi dan tsunami hanya dengan menggunakan buah iblis miliknya tersebut. Nah, buah iblis ini sebelumnya pernah digunakan oleh Shirohige atau Oyaji, manusia terkuat dunia. Ada momen Oyaji menggunakan kekuatan dari buah iblisnya tersebut saat kelompok bajak laut Whitebird yang pada saat itu sudah berada di Marineford, dan Shirohige di awal kedatangannya langsung menyambut angkatan laut dengan tsunami yang begitu dahsyat. Beruntung saat itu Aokiji dengan cepat mengubah gelombang tsunami tersebut menjadi es yang sangat tebal. Kemudian tak hanya itu saja, saat di akhir perang Marineford, Oyaji melawan Akainu dan hampir membunuh Akainu. Hal tersebut dilakukannya karena dia melihat es tewas akibat Akainu. Namun sayang, Oyaji sekarang tewas akibat dirinya yang sudah karat akibat pukulan telak dari Akainu yang membuat tubuh Shirohige bolong. Kemudian dia tewas akibat dibunuh oleh Teach atau Blackbird.
Lalu saat ini orang yang mewarisi kekuatan dari Gurada no Mi ini adalah Teach, mantan anak buahnya di kapal Whitebird, dan otomatis menggantikan kedudukan Shirogane sebagai Yonko di lautan. Kemudian setelah kekalahan bajak laut Whitebird saat perang Marineford tersebut, Marco yang merupakan komandan divisi pertama bajak laut Whitebird pun tak terima dengan kekalahan yang saat itu terjadi dan menginginkan perang kembali, dan Marco menjadi pemimpin di bajak laut Whitebird. Namun sayang perang tersebut berakhir dengan kekalahan kembali pasukan Whitebird yang dipimpin oleh Marco tersebut. Nah, dengan dua kekuatan yang dimiliki Teach sekarang, membuat dirinya menjadi orang yang saat ini satu-satunya orang yang memiliki kuat dengan dua buah iblis di One Piece. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang 6 buah iblis yang memiliki daya hancur yang sangat kuat dan dahsyat. Namun perlu diingat bahwa daftar yang kami sebutkan ini hanya berasal dari opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah kami kumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.